Kata para fuqaha, mata itu kalau kita obati mata itu pakai obat mata kan, maka pengobatan atas mata itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena mata ini tidak ada hubungan yang secara langsung ke lambung, walaupun nanti kalau kita teteskan kadang ada terasa pahit di sini. Tapi itu menurut para ulama tidak langsung. Karena tidak langsung, makanya sebagian ulama berpendapat tidak batal. Kalau saya boleh sarankan, kalau bisa ditahan, tahanlah sampai maghrib. Kalau nggak bisa, ya enggak, kalau bisa tahan. Kalau nggak bisa tahan, ya sudah terpaksa diobati. Dan itu insya Allah tidak, ini kesepakatan para fuqaha yang saya tahu. Banyak para fuqaha yang berpendapat bahwa kalau untuk tetes mata itu tidak membatalkan puasa yang saya tahu. Wallahu a'lam. Yang membatalkan itu saya ulang ya, lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, kubul dubur 5 itu. Itu yang saya tahu. Tapi kalau mata tidak termasuk yang saya tahu. Dalam kalangan para fuqaha, banyak para fuqaha yang berpendapat bahwa menggunakan tetes mata itu tidak batal. Jangankan tetes mata, infus saja nggak batal. Kalau infus itu bukan bersifat makanan dan minuman. Tapi kalau makanan dan minuman, banyak ulama yang membatalkan. Walaupun itu beda pendapat. Kayak suntik vitamin C, suntik apa, itu juga gitu, sama. Itu banyak ulama yang tidak membatalkan. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya langsung secara lambung. Akan tapi karena itu masalah-masalah baru, sehingga kemudian terjadi khilafiyah di antara para ulama masalah ini. Cuman secara umum kalau untuk mata tidak batal ya. Allah alam bisawab. Ada lagi yang lain? Monggo. Ada lagi? Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Nah, saya kirain Bapak mau nanya tadi. Garuk-garuk ternyata. Ya, monggo silakan. Ya. Jadi gini Pak Ustaz, Ya. di tempat tinggal saya ini rata-rata anak mudanya itu pakai pakaian atau senaknya gitu ya, wanita ya. Nah, ya. Kalau misalnya udah menjelang asar nih udah ada apa ya? Ngabuburit. Nah, itu kayak apa ya? Ngasih mata seger gitu. Saya kan yang puasa nih, misalnya saya pulang kerja atau pulang dari mana gitu, nggak sengaja lewat, kan secara nggak sengaja kita ngeliat Ustaz. Pasti sengaja lewat. Itu gimana Pak Ustaz? Baik, ini rumus dulu. Dari tubuh wanita itu yang boleh diperlihatkan, bukan boleh dilihat, bukan boleh dilihat, tapi yang boleh diperlihatkan adalah wajah sama telapak tangan. Kalau punggung kaki, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan harus ditutup, ada yang mengatakan boleh terbuka untuk punggung kaki. Nah, pada wilayah-wilayah yang memang wanita itu areanya boleh diperlihatkan, bukan boleh dilihat, yang boleh diperlihatkan, maka seandainya ada yang melototin dia, si wanita ini tidak berdosa. Kenapa? Karena itu area yang memang boleh diperlihatkan, wajah, tangan, telapak tangan sama apa tadi? Sama punggung kaki. Walaupun untuk punggung kaki ulama beda pendapat ya. Nah, sampai di sini wanita itu tidak berdosa, wanitanya. Kita yang melototin tetap kena ayat ghaddul basar. Ghaddul basar itu kewajiban untuk merendahkan pandangan. Berarti kalau kita menjelalati dia, ya walaupun yang terlihat, jangankan yang pakai you can see, yang pakai pakaian yang tertutup pun kalau Anda menjelalatinya, Anda juga sama, tetap berdosa. Dan kalau melihatnya dengan syahwat, maka bisa terancam habis pahala puasanya. Kan seperti itu. Aduh Ustaz, terlanjur gimana? Tobat, minta ampun pada Allah. Jadi kalau tobat insya Allah pahalanya tidak hanya diampuni tapi juga dikembalikan lagi pahalanya. Asal tobat minta ampun pada Allah. Itu ya. Nah, kalau kemudian wanita itu sengaja melakukan tindakan-tindakan yang membuka di area-area bagian tubuhnya yang syariat memerintahkan untuk ditutup, seperti misalnya bupati buka paha tinggi-tinggi, atau menampakkan sek wildanya sekitar wilayah dada, itu ditampakkan semua, terus kemudian Anda menjelalatinya, itu dua-duanya berdosa. Wanitanya itu berdosa karena menampakkan area yang mestinya ditutup, sementara Anda, apalagi Anda terus menjelalatinya, itu juga Anda menjadi tidak hanya berdosa, bahkan juga saya ulang, hilang pahala puasanya. Karenanya kemudian kata kuncinya satu Mas, ghaddul basar. Ghaddul basar itu gini Mas, merendahkan pandangan itu bukan berarti terus Anda merem atau nunduk, itu bukan, tapi enggak jelalatan. Jadi kalau Anda pas lewat jalan Baru Keranji misalnya, terus kemudian banyak cewek-cewek yang ngabuburit cari makanan,
terus pakaiannya mereka siak dan belak-ketet, itu selama Anda tidak jelalatan gini, ya Anda nggak ada masalah. Tapi kalau Anda matanya begini, wow itu ya itu. Nah, ya saya mohon maaf ya, kita nggak usah jauh-jauh. Kita kan sama-sama pengendara motor lah. Kita kalau ngendarai motor, kadang depan kita itu godaannya juga luar biasa. Cewek, cowok, boncengan, motornya model begini itu. Itu kan kelihatan itu. Akhirnya kita bingung toh. Mau merem takut nabrak, ya kan? Malah kelihatan. Udah gitu pas lewat rel kereta api lagi set, alhamdulillah. Jadi itu, maksud saya astagfirullah maksud saya. Nah, maksud saya gini, dalam kondisi seperti itu satu kata kuncinya, yang penting jangan jelalatan. Yang penting apa tadi? Jangan jelalatan. Ya itu aja saya kira ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain silakan. Yang penting jangan jelalatannya itu. Kalau saya itu punya rumus gini, pokoknya keluar rumah itu yang perempuan cuma istri saya aja gitu aja. Selain istri saya itu ya bukan perempuan itu aja. Laki-laki enggak laki-laki juga ya, pokoknya hamba Allah gitu aja. Yang perempuan itu cuma istri saya gitu. Makanya insya Allah agak mendingan lah bisa nahan dari yang hal-hal yang diinginkan tadi itu. Saya kan bisa menghindari hal-hal yang diinginkan tadi itu kan. Silakan yang lain kalau ada. Belum maghrib kan ya? Belum. Ayo silakan kalau ada. Kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Kutiba alaikumusiyam. Jadi tidak hanya menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, tapi juga dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Kama sebagaimana kutiba diwajibkan alladzina atas orang-orang yang min qablikum sebelum kalian la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Oh ya, saya ulang ya. Tadi menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi ukurannya sampai tenggelamnya matahari. Jangan seperti sekelompok orang yang puasanya jam 5 sore berbukanya. Di Duren Jaya Pak Wawan, itu tahun 2006 Pak. Itu ada sekelompok anak Pak siapa yang orang Duren Jaya itu? Ya. Ya, tahun 2006 Mas saya dapat laporan di daerah Duren Jaya. Nah, itu ada sekelompok orang yang buka puasanya jam 5 sore Mas. Itu ditegur oleh orang-orang masjid, Pak kenapa nggak nunggu maghrib? Kenapa jam 5? Apa jawabannya? Mas maghrib waktunya sholat, buka itu jam 5 katanya. Ada kelompok seperti itu. Nah, terus kemudian ada juga kelompok tertentu yang buka puasanya itu nunggu bintang-bintang muncul. Jadi setelah Isya. Itu juga nggak benar itu. Kenapa? Karena sunnahnya dalam Islam berbuka itu disegerakan begitu maghrib. Dan itu sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita jangan terpengaruh dengan keberadaan cahaya matahari yang masih bersinar pada saat sudah tenggelam. Karena ada orang yang nanya ke saya, Ustadz sekarang kalau kita lihat ketika matahari sudah tenggelam itu sinarnya masih terang. Apakah itu termasuk dalam kategori yang sudah boleh kita berbuka? Maka saya jawab, ketentuannya dalam syariat sampai tenggelamnya matahari atau sampai hilangnya sinar matahari. Sampai tenggelamnya matahari. Kalau sinar matahari kapan hilangnya? Wong bulan itu terbit terang itu diantara sebab bias sinar matahari dengan izin Allah. Oleh karenanya kemudian saya ulang sekali lagi, kita ini mesti berbuka pada saat matahari memang sudah tenggelam. Dan itu disunahkan untuk disegerakan. Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengan niat. Untuk puasa Ramadan niatnya harus sebelum subuh. Kalau setelah subuh lupa nggak niat sampai setelah subuh baru ingat harus berniat, maka yang bersangkutan dianggap tidak berpuasa kata Nabi. Loh Ustadz, bukannya orang kalau sahur berarti sudah dalam hati berniat untuk puasa besoknya? Oh ya betul, tidak salah. Akan tetapi yang saya maksud adalah niat di sini orang yang tidak niat itu, misalnya saya mohon maaf, Anda pulang kerja kecapean, habis sholat Isya nggak ikut taraweh, tepar langsung tidur, bangun subuh. Orang kalau tertidur kan biasanya nggak gerakkan niat untuk puasa besok kan, karena tertidur. Beda sama orang tidur. Orang di bulan Ramadan kalau tidur itu tergerak hati untuk puasa besok itu udah niat. Tapi kalau orang yang tertidur biasanya nggak tergerak niat, tahu-tahu tidur aja. Maka sampai sini kalau sampai itu terjadi, maka Anda dianggap tidak sah puasanya. Waduh Ustaz, gimana dong antisipasinya? Dalam madhab Syafi'i disebutkan, ini pendapat madhab ya, di awal Ramadan itu dianjurkan untuk berniat puasa Ramadan sebulan penuh. Jadi dianjurkan untuk niat puasa sebulan penuh.
Itu andaikan nanti, tapi kita tetap niat tiap malam kita bersengaja berniat untuk puasa besoknya. Andaikan, nah itu di tengah-tengah puasa itu kok ada lupa-lupanya, lupa nggak niat maksudnya, lupa nggak gerakkan hati untuk niat puasa besok, maka insya Allah puasa kita tetap diterima. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain sebelum saya tutup karena sudah maghrib. Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup dulu. Baik, kalau nggak ada kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat